Malam Atablik. Ya, saya di sini mau nanya. Ya, belum bisa on cam ya, karena masih sedikit pengikutnya. Silakan pertanyaanmu apa? Gak bisa mau nanya tentang Alkitab. Alkitab itu berapa tahun masa pengumpulannya menjadi satu kitab? Bentar dulu ya. Mana Alkitabku? Kenapa kamu ketawa, bro? Ada yang lucu? Tidak, itu masalah. Bukan saya. Oh ya. Kalau ada yang lucu baru ketawa. Kalau nggak ada yang lucu kamu ketawa itu namanya kan orgil. Tapi saya percaya saudaraku kamu orang yang waras. Ya, Oke, jadi gini. Berapa tahun masa mengumpulkan kitab itu? Alkitab ditulis sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Ya, di mana kitab pertama yang ditulis itu adalah kitab Pentateuk, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, yang ditulis oleh Nabi Musa. Lalu kemudian muncul lagi nabi-nabi yang lain yang dipilih Tuhan Yesus untuk menuliskan firman-Nya, seperti Nabi Samuel, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yeskiel ya. Lalu sampai ke Perjanjian Baru yaitu para rasul, yaitu Rasul Yohanes, Rasul Filipus, Rasul Bartolomeus, Rasul Paulus ya. Jadi masa penulisan Alkitab itu ada sekitar hampir 1600 tahun. Secara objektif nyata atau masih diperkirakan? Loh, karena kan Alkitab itu kan penulisnya itu bukan hanya 1-2 orang, tapi penulisnya itu 40 orang. Dari zaman yang berbeda, waktu yang berbeda, tapi yang mereka tulis itu saling berkaitan, saling berkesinambungan. Bahwa 40 tokoh nabi dan rasul itu mereka sama-sama menuliskan firman Tuhan yang mereka dengar dari Tuhan Yesus. Bisa menjawabnya secara objektif? Saya bertanya, berapa? Bisa langsung dijawab dengan bilangan? Langsung dijawab. Berapa? Ya itu tadi. Enggak, bukan kurang lebih 1600 tahun penulisan Alkitab itu. Seberapa yakin? Oh, seberapa yakin? Itu berdasarkan fakta sejarah. Kok kamu bilang seberapa yakin? Lah itulah faktanya. Di Kamus Bahasa Indonesia, kalau semisalnya ada kata-kata kurang lebih itu berarti tidak 100% yakin. Halo. Ya, salam Bang Jack. Ya, jadi penulisan Alkitab itu rentang waktu 1600 tahun ya. Karena Alkitab sudah ditulis mulai sejak 1500 tahun. Nah, makanya sangat dahsyat dan luar biasa bahwa memang nabi-nabi itu menyembah yang namanya Yahweh Elohim, di mana Yahweh itu adalah Tuhan Yesus. Karena Yesus Kristus ya, itu namanya itu terdiri dari 2 kata Ibrani, yaitu Yahweh dan Yasa. Ya, Yahweh keselamatan, Yahweh Yasa. Nah, itulah yang disembah oleh nabi-nabi, yaitu Nabi Musa, Abraham, Adam. Jadi mereka itu menyembah Yahweh Yasa, yaitu Tuhan Yesus. Jadi itu tadi ya, rentang waktunya itu tadi ya. Iya, 1600 tahun saudaraku. Sehingga terjadilah Alkitab itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada sebanyak 66 kitab. Di mana 66 kitab ini dari Kejadian sampai Wahyu itu menuliskan tentang Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 5 ya. Nih, Tuhan Yesus menyatakan seperti ini kepada para ahli Taurat ya, para ahli kitab. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu.
Nah, makanya kan orang kan membaca kitab suci supaya memperoleh hidup yang kekal, betul ya? Supaya masuk surga, ya betul ya? Maksudnya Nah, kayak gini. Tuhan Yesus Benar. menyatakan kamu tidak mau datang kepadaku, padahal kitab suci itu semua yang ditulis kitab para menabi itu menuliskan tentang Tuhan Yesus karena firman yang mereka tulis itu dari Tuhan Yesus gitu. Nah, supaya kita memperoleh hidup yang kekal harus datang kepada Tuhan Yesus, si yang punya firman, si yang punya kitab gitu loh. Bentar ya. Agama Kristen itu satu kan? Ya. Ya satu lah Kenapa? saudaraku. Nah, pertanyaannya kenapa ada berbagai referensi dan berbagai kitab tidak dijadikan satu, dibukukan menjadi satu buku yang baku yang menjadi rujukan semua umat Kristen? Lah, memang Alkitab itu sudah mutlak kebenaran firman Tuhan yang nggak bisa diubah-ubah, nggak bisa diganti-ganti. Memang standar kami itu adalah Alkitab, rujukan kami itu adalah Alkitab, nggak boleh yang lain. Sumber kita itu semua tentang Alkitab, nggak boleh yang lain saudaraku, ya. Terus kenapa tadi disebutkan ada beberapa pengarang sampai 40 atau 60? Itu bukan pengarang. Terus? Mereka menuliskan firman Tuhan Yesus yang mereka dengar dari Tuhan Yesus. Begitu saudaraku ya. Sangat jelas sekali. Terima kasih saudaraku yang baik hati sudah bertanya. Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Besar memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Antalik yang cakep dan manis.